Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Juni Kartika dari kelas TIPA 4A dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Langsung saja, dalam pengembangan kurikulum utamanya bukan hanya untuk menghasilkan bahan ajaran atau muatan pelatihan, namun untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui apa itu arti model pengembangan kurikulum. Nah, model merupakan pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Nah, yang selanjutnya itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini merupakan proses pembuatan keputusan yang terencana dan untuk merevisi produk dari keputusan tersebut berdasar pada evaluasi berkelanjutan. Nah, jadi model pengembangan kurikulum ini merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Nah, di sini terdapat beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada Ralph Taylor. Taylor mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan suatu kurikulum perlu menempatkan 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu what educational purpose should the school seek to attain? Merupakan tujuan pendidikan apa yang hendak dicapai sekolah. Yang kedua, what educational experience are likely to attain this objective? Merupakan pengalaman pendidikan apa yang mungkin untuk mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, how can this educational experience be organized effectively? Dan yang keempat, how can we determine whether this purpose are being attained? Yang kedua yaitu Hilda Taba. Ia menggunakan akar rumput sebagai bagi pengembangan kurikulum. Menurut Taba, langkah-langkah dan proses pengembangan kurikulum yaitu ada 7. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, formulasi pokok-pokok. Yang ketiga, seleksi isi. Yang keempat, organisasi isi. Dan yang kelima, seleksi pengalaman belajar. Yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Dan yang ketujuh yaitu penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya. Nah, dan yang ketiga yaitu D.K. Weller. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi terus-menerus, di mana terdapat 5 tahap. Nah, setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut. Artinya, tidak mungkin dapat menyelesaikan tahap yang selanjutnya, sedangkan pada tahap yang awalnya belum diselesaikan. Dan namun demikian, manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali pada tahap yang awal tadi. Demikian, proses pengembangan sebuah kurikulum berlangsung tanpa ujung. Weller berpendapat pengembangan kurikulum terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Yang ketiga yaitu menentukan isi atau materi pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman belajar. Yang keempat, merorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi
atau materi belajar. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu model administratif. Nah, model administratif ini disebut juga istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff learning. Artinya, dalam pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim tertentu. Langkah pertama adalah pembentukan ide awal yang dilaksanakan oleh para pejabat tingkat atas yang membuat keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Langkah yang kedua yaitu membentuk sebuah tim panitia pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri dari para ahli, yaitu seperti ahli pendidikan, kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan, dan pihak dunia kerja. Langkah yang ketiga yaitu kurikulum yang sudah selesai disusun kemudian diajukan untuk diperiksa dan diperbaiki oleh tim pengarah. Yang kelima yaitu model demonstrasi. Model ini menurut Smith, Stanley, dan Source ada dua bentuk model pengembangan ini. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Dan yang kedua, yaitu beberapa orang guru merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada. Kemudian mereka mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Dan yang keenam yaitu ada model grassroots yang merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Model ini merupakan kebalikan dari model administratif yang sebelumnya. Dalam proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari gagasan dan ide-ide guru sebagai tim pengajar. Model ini lebih demokratis karena dianggap digagas sendiri oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dimulai dari unit yang paling terkecil dan spesifik hingga ke yang lebih besar. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pengembangan kurikulum ini. Yang pertama yaitu guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian masalah kurikulum. Dan yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perurusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Dan yang keempat yaitu seringnya penentuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.